Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, aku bakal ngejelasin tentang uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel dalam pengujian distribusi data. Jadi, yang kita bahas pada video ini itu ada pengertian uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, fungsi uji tersebut, bagaimana langkah-langkah pengujiannya, dan kita bakal masuk ke studi kasus yang membahas tentang angka ketergantungan. Pertama, kita masuk ke pengertian. Jadi, uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel adalah salah satu metode dalam statistika yang digunakan untuk melihat kesesuaian antara data sampel dengan distribusi tertentu. Dalam uji ini, data yang dimiliki akan dibandingkan dengan distribusi teori, misalnya distribusi normal, uniform, atau eksponensial. Cara kerja uji ini cukup sederhana, yaitu dengan melihat perbedaan antara distribusi kumulatif data asli dengan distribusi kumulatif dari teori yang digunakan. Jika perbedaan yang ditemukan kecil, maka data dianggap sesuai dengan distribusi tersebut. Jika perbedaannya cukup besar, maka data tidak dianggap mengikuti distribusi yang diuji. Lalu, untuk rumus dalam uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel dituliskan dengan D sama dengan maksimum dari mutlak F0x dikurangi Snx, dengan D yaitu nilai statistika uji Kolmogorov-Smirnov, F0x distribusi kumulatif teori, dan Snx yaitu distribusi kumulatif data sampel. Rumus ini digunakan untuk mencari selisih terbesar antara distribusi data asli dan distribusi teori. Prosesnya dilakukan pada setiap nilai data yang sudah diurutkan, lalu dihitung nilai kumulatifnya. Setelah itu, dicari perbedaan antara kedua distribusi tersebut. Nilai paling besar dari selisih itu menjadi nilai D. Nilai ini nantinya dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel. Jika nilai D lebih kecil, maka data dianggap sesuai terhadap distribusi yang diuji. Jika nilainya lebih besar, berarti data tidak sesuai. Selanjutnya, uji Kolmogorov-Smirnov memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menguji apakah data mengikuti distribusi tertentu, misalnya distribusi normal yang sering digunakan dalam statistika. Lalu, untuk melihat apakah data sudah layak digunakan dalam analisis lanjutan. Dengan melakukan uji ini, peneliti bisa lebih yakin terhadap karakteristik data yang dimiliki. Lalu, juga untuk membantu dalam memilih metode analisis yang tepat, sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan tidak salah dalam interpretasi. Selanjutnya mengenai kelebihan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini sering dipakai karena cara penggunaannya cukup sederhana dan tidak terlalu rumit. Proses perhitungannya jelas karena hanya fokus pada selisih antara distribusi data dan distribusi teori. Uji ini juga bisa digunakan pada berbagai jenis distribusi. Jadi cukup fleksibel untuk berbagai kebutuhan analisis. Hasil yang diperoleh juga mudah dibaca karena hanya melihat nilai D, lalu dibandingkan ke nilai tabel. Hal ini membuat uji ini cocok digunakan dalam pembelajaran maupun penelitian sederhana yang ingin melihat pola distribusi data secara cepat. Akan tetapi, uji Kolmogorov-Smirnov ini juga memiliki kelemahan. Uji ini bisa kurang akurat pada kondisi tertentu, terutama saat jumlah data kecil atau pola data tidak sesuai karakteristik distribusi yang diuji. Hasil uji juga bisa berubah jika ada sedikit perbedaan pada data, jadi perlu diperhatikan saat pengolahan data dilakukan. Penggunaan uji ini juga perlu pemahaman dasar mengenai distribusi statistik agar tidak salah dalam menarik kesimpulan. Jadi, walaupun terlihat sederhana, tetap perlu ketelitian saat digunakan. Selanjutnya, kita memasuki studi kasus. Studi kasus kali ini, kita menggunakan angka ketergantungan kabupaten atau kota di Jawa Tengah pada tahun 2024. Angka ketergantungan merupakan salah satu indikator penting dalam kajian kependudukan karena menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk memenuhi kebutuhan kelompok usia non-produktif, yaitu anak-anak dan lanjut usia. Semakin tinggi angka ketergantungan di suatu wilayah, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh penduduk usia kerja. Kondisi tersebut
dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji, karena memiliki banyak kabupaten dan kota dengan karakteristik kependudukan yang berbeda-beda. Perbedaan jumlah penduduk, kondisi sosial, serta tingkat perkembangan wilayah menyebabkan nilai angka ketergantungan di setiap daerah menjadi bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis statistika seperti uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel untuk mengetahui pola distribusi data, sehingga dapat membantu dalam memahami karakteristik dan penyebaran data angka ketergantungan secara lebih tepat. Data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah angka ketergantungan dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Nilai yang diperoleh cukup beragam, berada di kisaran sekitar 40-47. Beberapa daerah memiliki nilai yang lebih rendah, sementara daerah lain memiliki nilai yang lebih tinggi. Data ini kemudian diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar agar lebih mudah dianalisis. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penyebaran nilai tidak terlalu jauh, sehingga menarik untuk diuji apakah data tersebut mengikuti distribusi tertentu atau tidak. Langkah-langkah untuk mendapatkan nilai statistik uji adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data observasi dari nilai terkecil hingga terbesar. Kedua, mengubah setiap nilai observasi menjadi bilangan baku. Ketiga, menentukan proporsi probabilitas kumulatif teoritis. Keempat, menghitung probabilitas kumulatif empiris. Kelima, mencari nilai mutlak selisih terbesar antara probabilitas kumulatif teoritis dan probabilitas kumulatif empiris yang dinotasikan sebagai D. Keenam, melakukan penghitungan. Kami melakukan pengujian normalitas dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Dari 35 observasi, diperoleh nilai rata-rata 44,4054 dan standar deviasi 1,7579. Parameter ini akan digunakan sebagai dasar distribusi normal teoritis. Pada tabel perhitungan manual ini, kami menghitung z-score untuk setiap titik data. Setelah membandingkan proporsi kumulatif teoritis dan empiris, didapatkan nilai deviasi maksimum atau D-hitung sebesar 0,0729 yang ditemukan pada observasi ke-15. Berdasarkan rumus pendekatan untuk sampel di atas 35, nilai kritis atau D-tabel adalah 0,2299. Karena nilai D-hitung kita hanya 0,0729, yang berarti jauh di bawah nilai kritis, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Artinya, secara statistik, data angka ketergantungan ini berdistribusi normal. Kami memvalidasi hasil manual menggunakan bahasa pemrograman R. Menggunakan fungsi ks.test, program menghasilkan nilai D sebesar 0,072781 dengan p-value 0,9859. Visualisasi histogram menunjukkan data mengikuti bentuk lonceng kurva normal secara konsisten. Nilai p-value yang sangat tinggi, yaitu 0,9859, menegaskan bahwa tidak ada deviasi signifikan antara data kita dengan model distribusi normal. Hal ini memungkinkan kita untuk melanjutkan ke analisis statistik parametrik yang lebih kompleks di tahap berikutnya. Grafik ini adalah representasi visual paling jelas. Titik-titik hitam atau data empiris tampak sangat berhimpit dengan garis orange teoritis. Pola sigmoid yang terbentuk menunjukkan kesesuaian yang sangat baik, membuktikan bahwa sebaran angka ketergantungan di Jawa Tengah cukup stabil di sekitaran nilai rata-ratanya. Sebagai penutup, pengujian kami secara meyakinkan membuktikan bahwa data angka ketergantungan Jawa Tengah 2024 berdistribusi normal. Hasil manual dan output software menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi, yang berarti metode ini sangat andal untuk digunakan dalam analisis data kependudukan.